Pendakian gunung telah populer sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun silam. Bagi anak-anak muda, mendaki gunung adalah bukti sebuah pencapaian. Salah satu gunung yang menjadi favorit para pendaki adalah Gunung Slamet. Gunung dengan ketinggian 3.342 mdpl ini memang terkenal akan keindahannya. Namun, di luar keagungan Gunung Slamet secara fisik, ada pula hal-hal lain di luar kendali manusia yang terjadi di sana, seperti cuaca, bencana, hingga hal gaib. Memang bukan omong kosong lagi, Gunung Slamet ini pula terkenal akan keangkerannya. Banyak para pendaki maupun warga sekitar yang ikut merasakan hal mistis ketika mendaki ke Gunung Slamet. Salah satunya adalah pendaki yang bernama Denny. Ia mengalami kejadian mistis di saat mendaki ke Gunung Slamet di tahun 2016. Dan di saat itu pula Denny dan rekan-rekannya diganggu oleh makhluk penghuni Gunung Slamet. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Jakarta Barat nih. Lebih tepatnya di daerah Slipi. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Mas Denny. Selamat malam. Oke, Mas Denny biasa dipanggil Mas Den ya. Mas Den. Mas Den, bukan Sarden ya. Oke nih Mas Den, kesibukannya lagi apa nih sekarang nih? Lagi kerja aja sih Bang. Oh kerja, udah lulus kuliah berarti ya? Udah lulus Bang 2020. 2020, berarti ini cerita di tahun 2016 ya, cerita Gunung Slamet ya. Dan sekarang 2023, berarti udah lulus ya di tahun 2020. Iya. Oke nih. Thank you banget nih Mas, udah jauh-jauh nih datang ke Bintaro cuma mau berbagi sebuah pengalaman pendakian di Gunung Slamet ya pada waktu itu ya. Nah sebelum kita membahas lebih jauh tentang sisi horor di Gunung Slamet nih, Mas Den, kalau boleh tahu dari segi keindahan Gunung Slamet itu menurut Mas Den itu kayak gimana sih? Kalau keindahannya sih kayak sisinya tuh kita bisa ngeliat di atas puncak tuh kota-kota yang paling lihat indah sih Bang, kayak Purwokerto kan kelihatan banyak tuh kayak Purbalingga, Purwokerto, Semarang, Tegal. Iya. Ya kan tuh kelihatan Bang, tapi yang paling indah sih saya lihat Purwokerto sih Bang. Indah banget. Itu dari atas ya, kelihatannya bagus ya gitu ya. Dan kita nggak bisa pungkiri lagi ya, bahwa saja suatu keindahan itu pasti menyimpan ribuan mistis di dalamnya nih ya. Dan termasuk Mas Den ini merasakan sebuah kejadian mistis ketika melakukan pendakian pada saat itu ya. Nah sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu nih. Like, comment, and share. Jangan lupa kalian nyalakan loncengnya nih, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram besok pagi yang ada di sini nih. Nih di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke nih Mas Den, mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian di Gunung Slamet nih Bang ya. Via Bambangan itu di tahun 2016 sih Bang. 2016 Oke. Akhir 2016. Banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang dialami nih Bang sama Bang Mas Den dan rekan pendakiannya ya.
Bisa dijelasin lagi sih Bang dari awal cerita hingga terjadi sesuatu yang nggak diinginkan kayak gini Bang. Silakan Mas Den. Mas Den ya? Iya. Anjay. Awal mula cerita sih itu pendakian nggak direncanain sih Bang. Jadi mula kan saya masuk kuliah itu Sabtu ya Bang. Sabtu, yaudah tuh kayak lagi di kantin ngomongin gimana nih liburan, mau kemana? Aduh, mana yang enak ya gitu. Jadi mutusin untuk di Jawa Tengah tuh Bang. Niatnya mau ke Sumbing, Sindoro, Prau. Biar langsung 3 gunung tuh langsung. Enggak juga, maksudnya di bertahap salah satu gitu ya? itu. Oh, iya. Iya, di salah satu itu, yaudah pengambilan suara terbanyak. Voting. Yeah. Terus yaudah, Sindoro nih. Sindoro enak nih boleh gitu. Jalurnya juga oke kata gitu. Yaudah Sindoro tuh, fix tadinya Sindoro Bang. Fix Sindoro, terus saya denger tuh teman saya yang di daerah Pemalang itu pulang kampung, terus saya kontak tuh, namanya Sindong Bang, panggilan Sindong. Dong, koe mulai gitu bahasa Jawa. Yeah. Kamu pulang? Iya, nih gue lagi pulang nih kata gitu. Sampai kapan? Seminggu apa 2 minggu? Kayaknya sebulan deh, maksudnya liburan kuliah. Oke, liburan semester ya. Kampus. Aduh, bingung tuh Bang. Di situ bingung. Jadi kayak bingung gimana gitu kan. Mau mutusin Sindoro apa Slamet. Jadi yang saya ajak itu orang-orang kantor Bang. Orang-orang kantor, tau lah Bang, kalau misalnya orang-orang kantor namanya cuti paling lama, kalau nggak 4, 5 hari. Iya kan, 5 hari atau 4 gitu. Nah di situ mutusin gunung yang terdekat. Jadi biar kayak nggak makan waktu banyak, terus ya pendakian agak santai gitu kan. Yaudah, masih voting tuh Bang, masih bingung, Sindoro apa Slamet nih. Yaudah saya ngomong tuh ke teman saya yang namanya Sindong. Dong, boleh nggak kalau misalnya anak-anak gua sekampus nih mau naik Gunung Slamet? Rumah lu siap nggak nih buat dipijaki, maksudnya untuk di semalaman, buat kayak buat istirahat lah gitu istirahat, ya. tidur atau gimana? Wah boleh nih. Dia juga Bang orang sekitar yang nggak pernah naik Gunung Slamet. Oh, berarti Akamsi ya? Akamsi. Itu. Nah yaudah terus katanya, oke, welcome nih kan, maksudnya udah ngajak juga. Boleh. Gue juga belum pernah naik Gunung Slamet orang sini. Yaudah, oke dong. Nih, gue ngomong ke teman-teman gue nih, gue lagi voting. Yaudah, voting. Udah nih Gunung Slamet nih dibolehin. Yaudah. Mutusin untuk di Gunung Slamet. Di Gunung Slamet, pas Rabu tuh udah kayak prepare Bang. Jadi kayak ngumpulin duit kayak apa namanya? Simaksi Bang ya. Simaksi terus kayak peralatan buat logistik gitu Bang ya. Ya udah tuh di situ ditransfer tuh saya belanja Bang ke pasar segala macem, lengkap kayak segala macem, tapi cuma satu yang nggak saya beli. Obat-obatan sama kayak apa sih namanya tuh? Kayak P3K ya gitu, kayak luka-luka gitu. Oke. Jadi saya nggak beli. Emang saya nggak ada kepikiran buat ke situ emang. Udah saya tuh habis los, setelah udah saya beli sekitar ya tuh udah pada hari Rabu lah, pokoknya siap-siap mendaki. Terus saya beli tiket, juga saya yang beli tiket kereta itu. Tiket kereta itu saya nyari jam terakhir berarti kereta Tawang Jaya. Tawang Jaya itu keberangkatan 11:30 malam. Yaudah tuh saya beli sekitar 4 orang kan, tiketnya 4 orang, yaudah fix di Gunung Slamet jadinya tuh. Jadi pas Gunung Slamet udah sekitar berapa hari, yaudah tepatlah pada hari Jumat jam 7 itu berkumpulnya di Stasiun Senen Bang. Terus teman-teman saya ada yang dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, terus sama Jakarta Barat saya sendiri. Jakarta Barat, yaudah setelah udah berkumpul, udah nyampe di stasiun, udah lengkap, yaudah tuh kayak beli minum sih Bang, kayak buat di kereta aja gitu. Beli cemilan gitu Bang ya. Tapi yang gak enaknya, udah saya ditahan tuh Bang, sempat ditahan sama satpam stasiun. Katakan kalau yang bawa kayak apa gas itu nggak boleh kan. Iya. Terus sempat nggak percaya security, jadi kayak ngeluarin lagi Bang, kayak PR ya kan, dikeluarin sebelum keberangkatan 2 jam kalau nggak salah, jam 9-an suruh keluarin, dilihat periksa, oke, udah nggak ada, emang fix nggak ada. Abis itu lu ngerapin sendiri ya? Ngerapin sendiri Bang, udah kayak PR gitu ya kan. Iya. PR banget. Ya udah, sempat kesel sih, namanya emang peraturan sih Bang ya. Peraturan memang nggak bisa di kayak buat ya
gimana sih? Kenapa nggak disiapin mesin X-ray gitu biar gampang kan masukin? Karena kedetek kalau kayak gitu bang ya. Kedetek kan pakai kayak itu kan, alat-alat Iya. gitu. Ya udah setelah udah diperiksa, kami enjoy tuh bang, kayak udah nggak deg-degan. Memang niatnya emang mau bawa dari situ, maksudnya dari Jakarta, biar misalnya nggak PR di sana buat nyari-nyari lagi. Nah saya mikir kan, saya ke tempat teman saya, berarti daerah situ paling ada kan. Ya udah, habis itu udah diperiksa, tepatlah pukul 11 malam tuh bang. 11 malam kami udah boarding pass segala macem, diperiksa KTP, oke semua, masuk di peron 1 keberangkatan. Ya udah tuh saya naik kereta Tawang Jaya. Naik kereta Tawang Jaya pukul 11.45 itu dijalankan. Udah tuh di situ tuh emang nggak ada kayak firasat buruk sih bang, kayak firasat aneh dari Jakarta. Ya udah kita relax, nyanyi-nyanyi ya kan, ngomongin nih gimana nih di sana gini-gini ya kan. Ya udah tuh gini-gini. Terus selesai dah tuh kayak diskusi malam, banyak yang tidur bang, terlelap. Ya udah tuh nggak terasa jam 4 pagi itu nyampe di stasiun Pemalang. Di stasiun Pemalang kita turun. Nah di situ tuh saya nanya-nanya bang sama warga di dekat stasiun. Kayak warung ada sih masih buka satu. Udah nanya-nanya, pokoknya pakai bahasa Jawa deh. Maksudnya kayak gini, saya nanya, Bu maaf, kendaraan yang mau ke arah Gunung Slamet tuh apa? Ya kan? Oh, dia juga pakai bahasa Jawa. Yaudah, kamu di sini aja dulu. Soalnya kalau misalnya kayak angkot itu 5:30-an mas. 5:30 jam 5 lebih deh. Soalnya jam segini nggak ada apa-apa. Ojek juga jarang kata gitu. Ada paling beca nanti jam 5 katanya pas tukang-tukang sayur pada keluar, ya kan. Yaudah tuh. Setelah udah kayak gitu, ini gimana nih? Terus saya ngomong sama teman-teman saya. Enaknya gimana? Mau langsung apa kita istirahat dulu di sini? Ya wes, istirahat dulu kata gitu. Yaudah istirahat, yaudah. Selesai itu terus makanin cemilan yang saya bawa kemarin dari stasiun. Masih ada sedikit, ya udah tuh saya makan, cerita-cerita dikit. Nah, yaudah pas jam 5 pas ada seorang kayak 4 beca deh. Iya 4 beca. 4 beca terus menghampiri saya tuh. Mas, pakai bahasa Jawa dia ngomong, Mas, arep kemana gitu? Maksudnya mau kemana? Arep ngundi mas gitu. Mau ke Gunung Slamet, Pak gitu. Oh, di sini angkot nanti 5:30 kata gitu. Kalau mau sama saya aja. Oh iya. Udah tuh dia ya mau nganterin kita tapi ditembak harga. Mentang-mentang nggak ada angkot, terus anak-anak ditembak harga. Udah tuh, terus ada yang bisa bahasa Jawa lancar banget kan teman saya. Menghampiri dah tuh berdua ngomong gini-gini bla 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 bla. Dari harga 40.000 sampai 20.000 satu orang. Nego ya? Nego tuh bang, bener-bener udah tuh kayak cekcok banget ya. Udah fix harga 20. Diangkut tuh 4 orang, jadi 3 beca, terus 1 beca tuh cuma 1 orang tapi bawa keril banyak gitu bang. Ditaruh 1 beca gitu ya kan. Ya udah tuh, setelah itu udah tuh. Padahal tuh juga jarak tempuh dari stasiun itu nggak jauh banget bang ke tempat angkutan umum itu. Ke depan, kalau nggak salah depan stadion, depan kayak mall gitu bang, mall Pemalang. Kami diturunkan situ, pokoknya sekitar 800 apa 1 kilo gitu. Kan deket itu bang ya. Karena jam malam aja kali bang. Jadi tapi kalau jalan kaki ya iya, lumayan. Lumayan capek. Ya udah tuh kami turun, bayar segala macam. Terus dia, oh ya belum sampai situ deh. Maksudnya pas di perjalanan, di situ yang pertama saya mikir kisah mistis pertama bang. Merinding di situ tuh. Dia ngomong, saya juga dia pas ngomong kayak gitu sih kayak langsung merinding, kayak ngedown sih sebenarnya. Mas, bener mau ke Gunung Slamet kata gitu. Kata tukang beca ini bang beca. Ya? Memang kenapa pak? Iya mau ke sana gitu. Mau silaturahmi juga mau orang Pemalang teman saya gitu. Ya udah tuh. Setelah udah ngomong kayak gitu bapaknya, iya mas, soalnya kemarin ada pendaki yang tersambar petir di Gunung Slamet. Sedangkan di cuaca di situ emang nggak mendukung bang. Nggak mendukung, gimana ya, mendukung tuh maksudnya kayak hujan terus, pagi, siang, sore, kadang siang doang gitu. Jadi nggak kayak nggak tahu, maksudnya nggak bisa dibaca gitu. Nggak bisa terbaca ya kan.
Terus ngomong gini, mending nggak usah deh mas, gitu. Mending nggak usah. Lah kok kenapa pak? Kok nggak usah gitu? Ya bahaya, soalnya hujan tuh terus menerus, petir. Sedangkan kemarin ada kejadian. Terus sempat juga kan kayak berita itu ya, misalnya berita kan pasti kan tersebar bang, kalau daerah Pemalang kan, pasti Gunung Slamet mau ditutup tuh gara-gara satu orang yang tersambar petir kemarin katanya. Itu juga kejadian cuma 1 hari yang lalu bang. Oke, berarti sebelum Antara malam Kamis sama malam Jumat sih itu. Nah saya tuh berangkat sampai situ berarti Sabtu pagi ya. iya. Sabtu Berarti pagi. baru banget ya? Baru banget. Baru kayak ya baru gimana sih? Baru aromanya baru seger ya kan. Iya. Di situ kayak riskan sih bang. Mau lanjut apa enggak nih gitu gue. Yaudah lanjut aja gitu. Bismillah kata teman saya. Oke Bismillah. Sampai tuh bang di depan stadion tadi yang saya bilang. Nyampe kita nunggu kayak bis Metro Mini gitu bang. Oke. Kayak bis kecil lah ya kan bisa dibilang. Yaudah tuh nyampe. Tapi tuh kayak tukang kenaiknya turun bang. Biasanya kalau di sini kan naik langsung naik ya. Kalau di situ langsung dimintain uang. Mas mau kemana gitu kan? Pakai bahasa Jawa inyong-inyong lah pak. Masa gitu. Inyong-inyong. Oh iya udah selesai gitu. Udah tuh. Wah mahal banget gitu kan teman saya, tapi pakai bahasa inyong-inyong juga, bahasa Jawa. Wah ya dia ngerti itu tuh. Udah setelah itu udah tuh negosiasinya udah pas fix harga segitu udah naik. Kita naik terus barang-barang diangkat ke atas semua. Nggak lama kita nyampe. Oh iya teman saya juga nyaranin buat nurun di pasar apa gitu, pokoknya pasar Pemalang ya, pokoknya kecil. Oke. Nah pasar Pemalang kecil itu belum sampai rumahnya sih, masih ada sekitar 2 kilo bang. Jadi nanti di situ dijemput pakai motor dia sama temennya. Bergantian lah gitu ya? Bergantian. Buat mengirit biaya lah ya kan. Tepatlah pas di pasar kita nyampe, diturunin semua segala macam. Nah di situ kita PR tuh nunggu sekitar sejaman. Katanya teman-temannya belum banyak yang bangun. Dibangunin dulu masing-masing tuh teman-temannya tuh. Jadi 4 orang dibangunin tuh. Yaudah tuh pas udah bangun, dia OTW ke tempat pasar itu ya kan. Yaudah pas udah nyampe, temannya tuh jadi bukan teman saya yang jemput. Jadi kayak temannya suruh jemput. Nah jadi dia juga nanya-nanya bang, Mas Denny ya gitu. Oh iya, Mas Lintang. Nah, dia juga ngeliatin bang. Tadi kok dia ngeliatinnya kayak orang mau berantem. Gitu, ya kan? Jadi Mas Denny ya gitu. Gue bahasa Jawa. Bahasanya kan agak kasar gitu ya. Jadi kaget. Wah iya. Logatnya emang begitu kalau daerah situ. Terus iya bang, Denny bang. Bang jadinya Mas gitu. Yaudah, nah kita naik langsung aja gitu. Kita makan di sana, sama sarapan di sana. Jauh, pegel kan dari Jakarta gitu. Yaudah, kami naik bareng-bareng dinaikin ke motor. Yaudah tuh kita nggak lama sampai di depan rumah teman saya namanya Sindong. Wah, pokoknya gimana nih perjalanan gitu? Aman nggak aman? Aman. Udah setelah itu kita masuk, dipersilakan masuk. Kita makan-makan abang kopi dulu bang. Cerita-cerita ya hal yang di itulah kereta, maksudnya kita berbincang segala macem. Terus saya bilang tuh sempat ke Sindong, Dong, tadi tukang beca ngomongnya gitu emang bener. Sini ada berita yang tersambar gitu. Tapi dia masih nutupin bang. Dia nggak tahu, maksudnya pura-pura nggak tahu apa. Tahu apa nggak tahu, gimana nggak tahu, bingung. Yaudah, benar gitu. Nggak ada berita perasaan gitu kan. Dia orang situ ngomong gitu. Yaudah, wah yaudah kalau misalnya kayak gitu, mungkin tukang beca tadi nakutin aja kali gitu. Yaudah, jadi teman-teman juga ada kayak semangat effort lagi bang. Semangat lagi, yaudah. Wah yaudah, berarti itu bohongan katanya. Yaudah. Setelah kita makan terus sarapan, setelah itu udah kita packing ulang bang. Kemarin sempat kayak buru-buru dimasukin bang, yang di stasiun tuh yang dikeluarin lagi. Kita packing ulang, biar gimana caranya biar rapi lagi. Udah tuh setelah itu udah. Nah satu bang yang nggak kebeli tuh, yang stasiun kita kan nggak kebeli apa tuh? Gas kan? Nah di situ baru tuh saya tuh mikir, oh iya gas, beli di situ bang. Nah tuh pada pukul jam berapa ya? Jam 8:30-an. Ya 8:30. Terus saya langsung ke Indomaret tuh, jarak juga nggak jauh sih, 400 meter dari rumah Sindong. Udah beli sekitar 7 apa 6 gitu, 6 gas. Ya 6 gasan sekitar segitu. Ya udah kita balik sembari kayak beli cemilan. Oke lah, gas. Nah Sindong buat
calling kayak tukang callback gitu, callback kebuka bang. Iya. Wah negosiasi segala macem, segini mau nggak nih harga gitu, oke lah, oke gas gitu gas. Jadi jam 9 tepat kami bergegas buat ke Base camp ya. base camp Bambangan. Setelah Bambangan kita segala macem lewatin rintangan, banyak tikungan gitu bang. Nah ini saya cerita dulu nih bang sebelumnya. Saya emang kalau misalnya naik kayak bak terbuka atau angkot ya kan, diputer-puter gitu pasti pusing kok saya. Ada rasa kayak mual emang saya naik gunung pasti muntah bang. Karena faktor diputer-puter gitu dari jalannya. kendaraannya ya. Iya. Yaudah dari situ, ya udah saya kayak emang agak mual emang tuh. Udah tepat pada nyampe di Bambangan. Nah di situ udah mulai tuh puyeng doang sih bang. Awalnya puyeng, udah emang puyeng. Sembari kayak makan tolak angin. Kan emang adanya cuma tolak angin kan. Oke, berarti P3K nggak dilengkapin? Pada saat itu, Nah Mas? di sini sebenarnya teman saya ada yang bawa lengkap. Tapi dia nggak ngomong. Oh iya. Nah nggak ngomong, udah pas udah saya minum itu tolak angin. Saya sih di situ nggak ngomong bang, puyeng nggak apa sama teman-teman saya. Jadi pas di situ segala macam duduk, wah udah mulai enak nih, kayaknya saya jalan udah mulai enak, ya kan? Udah tuh saya mutusin buat sama teman saya Registrasi simaksi, gitu. Iya. ya, kayak KTP segala macam, udah tuh pembayaran, terus oke fix, udah nih, udah siap jalan, oke siap jalan. Nah di situ kita minta foto-foto bang, buat kayak Dokumentasi lah ya kan. Di Kita gerbang itu ya? pernah- Di pelang itu? belum Oh, ke situ, depan dulu base camp. Iya. Di base camp kita foto-foto, nah baru tuh ke Plang. Bang, minta fotoin. Jadi foto bareng itu terus sama foto apa sih namanya? Berbagi foto, maksudnya kayak gantian lah fotonya. Oh, iya. Bergantian foto. Iya. Udah sama-sama foto, terus udah selesai. Udah tuh dari situ kita berbaca doa dulu tuh. Doa bersama. Udah segala macam udah bisa. Amin. Terus kita jalan. Nah, jalan. Dari situ sih belum ada kayak hal aneh, Bang. Belum ada hal aneh. Nah, sekitar kayak pos bayangan 1. Pas bayangan 1 tuh. Nah, di situ, Bang, awal mula saya tuh muntah. Dan saya juga nggak tahu di situ ada pohon besar. Namanya muntah kan sembarangan, Bang, nggak bisa ditahan dulu sampai atas atau buangnya tempat yang pas wajarnya. Ya, namanya lambung ya kan? Iya. Iya, namanya lambung nggak bisa ditahan. Terus kejadian pas saya puyeng tadi, ya kan? Oh iya. Penyebabnya yang pas puyeng saya tadi tuh saya emang kalau naik gunung pasti muntah. Tapi yang di Gunung Slamet ini saya nggak ngeliat kanan kiri. Sedangkan yang saya muntahkan di pohon besar, Bang. Di pohon besar. Nggak tahu itu pohon apa ya. Sekitar kayak pohon kapas atau pohon apa gitu. Warnanya agak hijau gitu tapi besar, Bang. Pun kapuk kali. Nggak tahu, kayaknya kayak kapas gitu, Bang. Iya, pun kapuk kapas. Keluar kayak kapas gitu. Iya. Kayaknya kayak hijau gitu. Terus saya muntah di situ. Banyak sih, Bang. Mungkin banyak itu ada 5 menit, 10 menit. 3 kali keluar ya kan. Nah, mungkin saya di situ nggak tahu kalau misalnya itu pohon ada yang penunggunya. Ya udah di situ tuh belum ada tuh kisah-kisah kayak aneh-aneh. Belum ada yang saya alamin. Nah, dari situ jalan lagi tuh, Bang. Den, aman. Ya wes, melaku ya kan. Jalan gitu. Ya udah. Saya jalan sampai ada kayak pos bayangan 2, Bang. Tapi nggak tahu sih kalau sekarang ya. Kalau dulu masih ada pos bayangan kayak kecil gitu tapi nggak terurus. Pos kayak kecil. Istirahat lagi, Bang. Di situ emang agak sempoyong sih, Bang, saya. Belum terlalu pucet sih ya, maksudnya sempoyong doang. Tapi saya nggak ngaku kalau saya emang nggak fit. Oke, lagi kurang sehat lagi gitu Kurang ya. sehat. Padahal saya dari Jakarta emang sehat. Penyebab itu yang muter-muter tadi. Mobil itu. Callback. Ya udah tuh dari situ sudah istirahat ya sekitar 5 menitan jalan lagi tuh. Kan namanya ngejar waktu buat ke atas, maksudnya biar enak santai di atas, Bang. Iya. Nah, di situ, Bang, kejadian hujan. Oke. Padahal panas tadinya tuh. Tadinya panas pas jam 11 pagi itu panas banget. Nah, pas jam 12-an tuh mendung terus hujan. Mendungnya juga tiba-tiba kayak langsung gelap, terus lama hujan. Udah tuh kita bergegas buat kayak apa namanya? Masang Jas hujan. jas hujan. Terus keril biar nggak kebasahan juga. Ya udah pas udah itu gimana nih gas ya. Yes, melaku. Wes, udah tuh jalan udah sekitar jalan ya 15 menit 20 menit break lagi, Bang. Karena kan emang
faktor hujan tuh lebih licin bang. Iya. Jadi ya kita harus berhati-hati juga Jadi kan. 2 kali lipat tenaganya. Nah itu kayak ngos-ngosan lagi, lebih ngos-ngosan. Udah habis itu nggak lama dari kita istirahat, kita jalan lagi. Jalan sekitar 25 menit atau 20 menit kita nyampe di pos 1 bang. Di pos 1 itu mulai bang, saya udah nggak kuat tuh bang. Dari situ udah mulai kayak muka saya pucat banget. Teman saya ngeliat, aduh mukamu pucat gitu kan, yang orang Jawa itu, kok mukamu pucat, mau naik apa, mau gimana nih gitu. Yaudah deh bang, saya kayak punya gak enak sama temen kan namanya, yaudah gini aja deh, gue tinggal sini aja gitu. Gue tinggal sini aja, kalian naik aja. Nanti ntar kalau misalnya gue udah agak sehatan atau agak bisa jalan, yaudah gue turun aja sendiri gitu. Oh nggak enak dong kayak gitu, kita tim. Ada tuh yang teman saya yang emang banyak naik gunung, saya melintang Buana dia. Udah nggak enak, kita tunggu sampai kamu benar-benar sembuh kan, kata gitu. Nah itu bang yang saya maksud, teman saya yang bawa P3K. Oh iya. Nah dia bawa segala macem obat-obatan. Oh ya ini saya bawa obat-obatan kata gitu kan. Coba kamu minum ini dulu sampai sekitar 20 apa 30 menit reaksinya dulu ya kan. Udah tuh setelah minum itu segala macem, saya minum terus sampai sekitar 30 menitan. Yaudah tuh bang, tapi saya sambil kayak nyemil kayak makanan bang. Situ kan ada yang jual mendoan ya bang ya. Iya. Mendoan anget. Yaudah tuh kayak saya dikasih teh hangat sama mendoan. Nah ditunggu sampai sekitar 30 menitan. Iya 30 menitan. 30 menitan. Nah di situ mulai bang, kayak udah kayak espot lagi, kayak semangat lagi. Jadi muka saya udah benar-benar ceria. Udah sembuh dari kayak yang namanya kayak mual, pusing tuh udah nggak ada bang. Nah di situ tuh teman saya nyaranin, emang karirmu berat sekali gitu kan, mau bahasa sana kan. Iya. Coba kamu mendingan tuker gitu, tuker. Apa itu keberatan mungkin, kamu juga lagi sakit gitu. Yaudah ditukar ke teman saya yang sehat tuh bang, sehat. Udah kita buat nungguin saya udah selesai, terus kita bergegas buat rapi-rapi barang yang tadi, yang di kayak keril tuh. Pada pakai lagi, udah kita naik terus sekitar 30 menit kita break tuh bang. Ya lumayan lama sih, 30 break dari pos 1 ke pos 2 tuh lumayan lama bang katanya kan. Jaraknya tempuh sekitar 1,5 jam atau 2 jam ya kan normalnya. Ya udah, break dulu nih, break gitu, break. Nah di situ teman saya yang bawa keril saya tuh kayak aneh bang. Hampir sama kayak saya, mukanya pucat. Pucat, itu belum ditanya sama teman saya. Maksudnya teman-teman saya ya ngeliatnya nganggapnya biasa. Mungkin pucat karena dingin, ya kan. Tapi masih minum, tapi dia emang nggak ngerasain. Nah setelah itu udah break, kami jalan lagi. Jalan sekitar 15 menit, 20 menit lagi itu kita berhenti, break. Nah yang ngomong break itu teman saya yang bawa keril saya. Oh yang gantian ini ya? Nah iya. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Sindong yang manggil tuh bang, yang Akamsi, yang punya rumah di sekitar. Sindong berhenti, break. Dia ngomong, biasa kan dia nggak pernah ngomong kan, biasanya nggak pernah ngomong break. Biasa kan kayak saya atau yang teman saya yang satunya. Oh kenapa dong? Lemas saya gitu, katanya gitu. Satu lemas, terus dua juga katanya agak kram. Nah saya belum cerita nih bang, soalnya yang 2 orang, kan 3 orang tuh orang Pemalang. Yang 2 orang ini first naik gunung. Pertama naik gunung, termasuk Sindong sama Lintang. Nah Sindong ini nih yang lagi bawa nih, dia kram. Nah posisinya emang hujan sama petir bang, duduk-duduk kecil gitu. Yaudah tuh di situ disuruh break sekitar lama, itu udah lama banget, mungkin 30 menit ada tuh nunggu dia bener-bener kayak fit lagi kayak saya gitu. Yaudah pas sudah fit, terus ada yang mutusin tuh bang, kayak yaudah sini kerilnya saya yang bawa. Oke, diganti lagi tuh Ganti lagi tuh orang, berarti orang ketiga ya. Satu sama teman saya Sindong, nah yang ketiga Lintang itu kita menuju pos 2 tuh bang. Belum sampai pos 2 dibawa sama dia. Emang kuat sih orangnya sih, kayak orang kuat dah pokoknya, kayak orang lari, maksudnya sering olahraga. Yaudah pas udah dibawa sama dia, jalan lagi tuh bang. Sindong juga udah mulai sehat, kita jalan.
sekitar 15 menit atau 25 menitan gitu. Nah itu nyampe di pos 2 bang. Di pos 2 istirahat lumayan lama tuh, sekitar 30 menitan. Pokoknya buat apa namanya kayak ngisi tenaga lagi, kita minum, nyemil-nyemil makanan ya kan, udah kayak gitu. Kita bergegas buat jalan lagi. Buat jalan. Nah, itu udah mulai tuh bang si lintang. Kita menuju pos ketiga. Nah, pos ketiga tuh kayak aneh deh. Jadi pas hujan dia berhenti ngajak break lagi gitu. Tapi dia emang nggak ngerasain kayak sindong, muka pucet enggak. Dia berhenti terus baru sekitar 10 menit berhenti lagi. 10 menit lagi berhenti lagi. Nah, kejadian yang parah pas dia 15 menit terakhir yang ke arah pos 3 tuh dia jatuh, Bang. Jatuhnya kayak lumayan lama 5 menit. Jadi pas sudah brek begini, Bang, udah diem. Sambil napas gini. Udah capek banget kayaknya itu ya. Iya, terus sampai ngomong, "Tang, kenapa gue?" gitu. Pokoknya bahasa Jawa kan. Si Sindong kan teman dekatnya tuh. Udah ngomong kayak segala macem. Dia nggak ngomong, Bang, nggak respon. Orang pada takut dong. Dia nggak ngomong sama sekali. Dibangunin tuh gini. Capek kayak gitu. Mau break dulu. US break kira break tuh, Bang. 15 menitan tuh. 15 menit break. Terus ada mutusin lagi buat bawa tas itu sampai pos 4. Gantian lagi Gantian tuh. lagi, ini orang yang 4, Bang. Oke. Tuh berada nggak fit tuh, langsung nggak fit. Si lintang dikasih makan segala macem, dikasih madu, ya kan, madu terus sama kayak cemilan keripik, masih biar ada isi, ya kan, biar dia kuat lagi. Udah tuh mukanya udah mulai sehat, itu udah mulai semangat. Ya udah, tas yang saya bawa itu keril dibawa sama teman saya, namanya Galuh, orang Jakarta Timur, Bang. Oke. Jakarta Timur, yaudah dia pas jalan sekitar 30 menit. Nah 30 menit itu dia nggak ada reaksi apa-apa sih belum. Nah setelah break yang kedua, mau ke pos 4. Pos 4 berarti pos Samarantu sih, Bang. Iya. Pos Samarantu yang terkenal lah, pokoknya yang terkenal. Nah pas sudah mau hampir sampai di pos Samarantu, dia diem sih, Bang. Kayak ngomong break juga, tapi break. Habis itu break dia ngomong diem. Dikasih minum nggak mau, ya kan. Ditanya juga kayak bengang-bengong, Bang. Kayak bengang-bengong gitu, kayak orang linglung. Lu aman lu, ya kan, orang Jakarta Timur. Lu aman? Nggak dijawab tuh. Yang ketiga kali, lu aman? Aduh, badan gue pegel anjir, maksudnya lemes, kata gitu. Dia ngomong gitu, lemes. Udah kenapa? Udah lu berhenti dulu dah, gitu, berhenti. Tapi emang ngomongnya agak lama, Bang. Terus minum juga dikasih agak-agak nggak mau. Pas sudah sekitar 10 menitan baru mau minum tuh, minum. Terus dia diem terus. Sampai tangannya dingin, Bang, kayak udah mau kena hipo. Iya. Jadi bener-bener udah gimana sih gitu. Tapi keadaan kan waktu itu masih dingin, masih hujan, Bang ya? Masih hujan itu. Jadi dari jalur pos 1 pas saya sakit, Iya. itu hujan dari situ sampai pos 5 nanti sih. Oh. Belum kelar tuh hujan. Nah, tuh si Galuh bingung tuh. Ini orang kenapa? Ini hipo kali gitu. Yaudah semua tuh buat nyaranin buat dia bener-bener jangan duduk lama. Kan kalau duduk lama kan katanya kan nggak boleh kan. Iya, malah dingin kalau kayak gitu. Makin dingin terus hipo makin kayak nggak bisa digerakin nantinya kan. Ya udah tuh di situ tuh mutusin coba keril lepas aja dulu gitu. Kan keril lepas yang saya bawa tuh keril lah. Dilepas. Terus dia suruh kayak berdiri tapi suruh nyender ke pohon, Bang. Terus minum, makan keripik lagi. Terus sama teman saya dikasih obat kayak saya. Emang sini posisinya dia lebih riskan sih, Bang, kayak lebih apa sih namanya? Lebih bahaya. Mukanya pucat terus diem, nggak ada interaksi kayak buat ngomong ya kan. Itu yang bahaya kan maksudnya. Iya. Yaudah tuh di situ disuruh minum obat sekitar 15 menit kita tunggu ada perkembangan, Bang. Nah, ada perkembangan. Nah, tas yang saya bawa jadi dikasih teman saya yang bisa bisa dibilang udah naik gunung kemana aja lah. Oke, yang punya P3K ini bukan? Nah, iya benar. Senior itu namanya hitungnya senior. Namanya Mas Tresnadi, yang orang Solo. Yaudah tuh pas udah dikasih ke dia, kita lewatin pos Samarantu segala macem, nggak mengabaikan tuh, Bang. Mengabaikan, namanya udah capek kan. Fokus ke pos 5. Kita pos 5. Nah, perjalanan pas di pos 4 lewat sekitar berapa menit ya? 15 menitan, break tuh, Bang. Nah, break. Nah, di situ kita merenung kayak capek semua lah, ya kan, namanya. Waduh, gimana sih dari pos 1 sampai pos 4 dihujanin terus sama angin dan petir.
saya sempat nggak percaya sih sebelum naik Gunung Selamat kan saya emang nyari-nyari searching Google ya kan. Gunung Selamat apa sih ya kan, terus apa ceritanya ya kan. Oke, cerita legenda sekitar ya. Yang saya dengar terus yang saya lihat pertama adalah suara azan. Terdengar suara azan nggak tahu sih di pos berapa, pokoknya intinya di atas gunung kita mendengar suara azan di telinga percis. Telinga percis. Sempat nggak mengabaikan sih hal tuh. Tapi pas kami kayak habis makan tuh, nah itu satu kita makan Roma bang. Saking udah nggak ada kayak cemilan yang di deket sini, maksudnya di atas keril. Kita makan Roma, ya udah makin lengket kan. Iya, seret. Makin Roma terus udah tuh lengket segala macem. Nah itu kita sambil makan dengerin. Pertama yang denger sih saya ngomong, dengar nggak lo? Yo dengar tuh orang yang Mas Tresnadi ya kan. Ya dengar. Ya anjir dengar kayak gitu. Emang semua sempat udah saya bilang emang entar ada kayak cerita sekitar tuh suara azan. Bener bang, sekitar sampai habis. Jadi azan dari Allahu Akbar sampai Allahu Akbar akhir. Oke, sampai selesai azannya. Selesai. Terus itu merinding banget bang. Merinding tuh situ tuh. Nah itu kalau boleh tahu itu posisi di jam berapa tuh bang? Di maghrib bang. Oke. Pas maghrib. Pas azan maghrib berarti ya. Maghrib lewat. 6:30. Nggak mungkin dong ada azan. Iya. Nah tuh dari pas lantai ke pos 3 tuh emang udah maghrib. Udah ngelewatin maghrib. Nah itu juga nggak denger bang. Pas jam, kan saya pakai jam kan. Maksudnya lihat ini udah maghrib. Emang nggak denger itu suara azan. Pas maghrib ya percis ya. Iya. Nah itu pas udah lewat maghrib, mau jam 6:30 gitu lah, pokoknya 6:30 lewat. Nah itu azan. Suara azan denger banget bang di kuping kanan kiri. Nah kalau saya hoax atau kayak halu, kenapa teman-teman saya pada denger gitu? 7 orang gitu ya kan? 7 orang itu denger terus, yaudah tuh kita ya kayak ngormatin lah ya kan? Ngormatin azan sampai benar-benar selesai. Yaudah cerita nanti aja di bawah. Jadi udah tuh di bawah kita bergegas buat naik. Fokus pos 5. Pos 5 udah namanya udah capek kan, energi udah kebuang. Yaudah tuh fokus pos 5. Sampailah pos 5 bang. Itu perjalanan 40 menitan, kita nyampe jam 8 kurang. Yaudah tuh bergegas buat kayak bikin tenda biar kayak nggak dingin banget bang. Soalnya benar-benar dingin itu kan. Nah di situ tuh udah mulai gerimis, udah mulai kayak larut lah, kayak hujan tuh udah mulai agak berhenti. Semangat tuh bang buat bikin tenda, ayolah semangat, dikit lagi nih. Udah bikin tenda udah kelar, udah tuh. Nah saya sempat kayak nyesel sih bang, bawa makanan banyak ya kan. Di situ yang jualan tuh dari pos 1, pos 2, pos 3 pada jualan bang. Oke, iya. Ada mendoan ya kan, terus semangka, minuman, lengkap tuh. Nah di pos 5 pun juga ada masih. Oh di bedeng itu ya? Iya bedeng yang tengah-tengah. Ya ngereseng itu. Terus ya udah tuh kaget, wah kayak gitu mendingan kita nggak bawa makanan gitu. Terus juga harganya juga murah bang, 2.000 rupiah. Kok mikir kan, di atas kok jualnya segini murah banget, ya kan? Ya udah tuh kita beli 20.000, kalau nggak salah tuh banyak tuh sampai dikasih bonus. Mungkin juga mau turun sih bang, kayaknya itu kan udah jam 8-an, udah larut malam kan. Udah mau nutup ya warungnya. Mau nutup, Yeah. Yaudah nih buat bonus 4 apa 3 gitu, yaudah. Setelah itu dimasukin ke tenda, kita bergegas buat bikin kopi dulu. Satu-satunya nih yang paling bikin semangat kan kopi bang. Udah semangat kopi, kita cerita-cerita segala macem, masak-masak, terus kita makan, udah tuh bang. Kita nggak lama, pas jam 10 kita buat tidur, biar istirahat gitu kan. Dari pos 1 sampai pos 5 kurang tuh udah energi bener-bener terkurus banget. Nah, setelah kita punya planning tuh pas jam 2:30 kita udah pada harus bangun maksudnya kan, buat muncak summit attack tuh pukul jam 3:30 lah, 3:30. Yaudah tuh, kita udah setelah bikin kopi, terus kayak sarapan pagi, makan, ngisi perut, udah kita bergegas buat bawa kayak tas kecil bang. Buat bawa minuman aja. Iya, sama kopi ya, buat di puncak. Iya, buat kopi. Udah, pas udah. Jadi, di sini belum saya ceritakan juga. Jadi, yang bawa keril saya 4 orang itu, 3 orang itu, nggak bisa ikut bang. Oke. Jadi pas saya bangunin, dong, Tang, lu
bangun, ini udah jam 2:30 gitu kan. Dia nggak ada semangat buat bangun, emang katanya badan satu menggigil, terus lemas, ya kan. Gue kayaknya nggak muncak deh kata gitu. Kenapa emangnya? Badan gue nggak fit anjir kata gitu. Yaudah lu bertiga aja kata gitu. Bertiga, aduh, gue enak dong. Lu kan baru kesini baru pertama ya kan, masa lu nggak bisa sampai puncak ya kan? Ah nggak apa-apa lah, masih bisa next time kata gitu. Jangan jangan diforsir atau Jangan dipaksain dipaksain gitu. ya kan. Yaudah, tuh pas itu bener ya nih, gue tinggal gitu. Terus si yang senior saya tuh namanya Mas Tresnadi ke situ, kenapa Den ya kan? Kan suaranya bener-bener kayak Jawa kan, kenapa Den? Nih Sindong sama Lintang sama Galuh nggak bisa ikut. Lah kenapa gitu? Yowes nih minum obat dulu gitu. Itu Amadi masih positif buat ditungguin bang, masih biar kayak ada kayak saya lagi kayak gitu, masih ada semangat lagi. Kayaknya bener-bener nggak bisa bang, emang dia emang ya satu udah tidur kali kemarin kan semalam sempat tidur, mungkin gara-gara itu juga bisa bikin efek lebih lemah kan. Ya udah di situ mutusin udah Tres kita naik aja wes bertiga gitu. Jadi saya tuh mutusin buat naik bertiga doang bang. Jadi 4 orang saya tinggal di tenda ya. Di tenda. Nah yang satu ini sebenarnya ini bukan karena sakit sih yang 4 orang ini nih. Dia masih kuat tapi ya kayak buat nungguin aja bang, kayak solidaritas. Maksudnya 3 orang ini kok ditinggal gitu kan. Yaudah dia juga nih udah sempat naik gunung kemana-mana kan. Maksudnya kan orang yang 2 ini kan belum pernah naik gunung. Yaudah tuh pas itu saya tinggal, terus saya naik lewat pos 6, 7, 9. Nah 9 tuh kayak udara udah mulai hilang bang. Sempat saya kayak nggak bisa napes. Nah si Tresnadi, untungnya ada Mas Tresnadi itu bawa oksigen. Oksigen semprot ya. Portable itu. Jadi pas sampai pos 9 bener-bener bang, pas udah nggak ada hutan ya, batas vegetasi tuh, pas jadi nggak bisa bang sama sekali. Terus enggak saya kata gitu, sebentar kata Mas Tresnadi. Dia dulu kan, dia yang punya kan. Terus 3 kali, terus udah tuh dikasih masing-masing. Udah tuh bang, normal lagi tuh, baru napas ada lagi. Udah kita lanjut ke sampai puncak. Itu sampai jam berapa ya? Dari 5:30 sampai setengah 6 kurang, jam 6-an gitu. Dapat banget sih bang, emang saya mikirnya ini nggak bakal dapat awan, ya kan, awan ribuan. Tapi matahari merah dapat. Merah dapat. Walaupun kayak pink gitu bang, nggak begitu merah banget. Yaudah tuh, sempat seneng tuh bang, ngeliat dari pas semangat udah mulai luntur ya kan, terus pas sampai atas ngeliat, alhamdulillah masih dapat dikasih kan. Udah alhamdulillah tuh dapat, saya sempat sujud syukur tuh, misalnya bisa sampai atas puncak selamat kan. Nah di situ yaudah foto-foto sekitar ya 1 jam lebihan lah, 1 jam lebih. Saya inget tuh bang, saya punya teman yang sakit nggak bisa naik ke puncak. Yaudah saya bergegas buat turun. Tres turun. Kita ada teman tuh yang lagi sakit ya kan ini. Udah kita turun bergegas. Terus dari atas ke situ tuh cuma sekitar 30 menit bang, cepet bang. Kita lari gitu, maraton. Terus jatuh, tutuk, sempat mau jatuh-jatuhan itu namanya licin kan. Kan faktor Gunung Slamet emang pasir sama kayak tanah kecil kerikil. Nah itu udah tuh pas udah kayak gitu saya turun. Nah buat bergegas ke pos apa namanya? Ke area camp lah. Area pos camp. 5 itu. Nah area camp di pos 5 samping kayak pos kayak kayak pos bayangan juga sih kan, kayak seng-seng gitu bang. Itu bedeng. Shelternya itu. Yang gede. Nah kami di situ percis tuh. Nah situ percis. Saya nggak mikir di situ tempat yang kejadian apa namanya, kesambar petir bang. Kan yang Beca bilang tuh pos 5 kan, dia nggak nyebutin samping-sampingnya atau deket apa yang disambar kan. Di situ bang kejadiannya tuh bener-bener percis di tenda saya. Saya mikir pas di situ gimananya ya kan, yang kesambar. Tapi emang saya ngomong ke tempat yang ke tukang yang tukang mendoan itu emang nggak dijawab bang pas pagi-pagi kan. Bu emang di sini kemarin ada yang kesambar petir? Wah nggak ada mas. Ditutupin dong. Iya, gitu, pasti ya kan? ditutupin, ya kan, berita-berita kayak gitu kan. Oh enggak mas, kata siapa? Kata warga bawah gitu. Saya bilang gitu kan. Oh enggak, di sini nggak ada. Kalau hujan emang sering kata gitu. Ya udah tuh positif, alhamdulillah dah kalau yang nggak ada ya kan. Udah tuh kita beli bang, sayang banget tuh bang, kayak logistik yang kita bawa tuh nggak semua dimakan. Sampai beras pun saya kasih tukang itu, yang tukang mendoan. Bu, ini mau nggak bu? Beras masih banyak banget, segini nih. Ya sekitar segini lah, 3 liter atau 4 literan. Saya kasih daripada buang bang. Jadi nasi cuma dikit, beli mendoan dia.
kayak barter bang, jadi saya mau beli tapi dikasih aja, kasih kan, terus sama cabai sama sambelnya kan. Ya udah tuh kita makan segala macam, foto-foto ya kan. Nah tapi sebelum saya kejadian saya lagi di puncak, ada kejadian tuh bang yang orang 4 yang sakit itu dicerita, tapi itu pas kejadian ceritanya pas sudah dibawa ya. Dia cerita sih gini, Den, gua kan mules ya kan, maksudnya mules pengen pup lah gitu kan. Nah 2 orang ini yang namanya Lintang sama Sindong itu ke semak-semak atau ke hutan gitu, tapi jaraknya agak jauh bang. Dia mencar gini, tapi emang dari tenda agak jauh banget emang, kayak lebih batas kali, mungkin nggak tahu sih. Terlalu aman. Iya, yang zona amannya dilewatin. Ya udah tuh di situ tuh. Oke, baru ya pokoknya baru pengen mulai. Ada suara gitu tapi agak samar sih, agak jauh kata dia. Gitu. Sekali, wah Tang, jangka Lintang. Yang bercanda kowe gitu. Pokoknya bahasa Tegal lah. Bahasa Tegal, bahasa Pemalang. Gini. Itu kejadian sampai 3 kali. Jadi yang suara kedua tuh mulai agak kenceng. Shh. Nah, ketiga ada lagi nih. Shh. Terakhir baru ada kayak teriakan kecil. Hah. Kabur bang teman saya. Nggak jadi ritual dong? Enggak. Yang namanya mules jadi nggak mules bang. Iya. Kabur bergegas pakai celana, udah langsung lari ke tenda. Langsung kayak lepas sendal, langsung kayak tidur lagi. Mungkin dia ngeratapin semoga di mimpinya apa gimana kali apa hilang ya kan pas tidur. Ya udah tuh, tapi emang pas saya sampai situ tuh emang mukanya aneh-aneh semua. Aneh. Tapi dia mungkin nggak cerita kan sama teman satunya lagi. Tapi 2 orang itu emang ngerasain hal yang sama di tempat yang beda, tapi denger itu. Dan dia pun jalan keluarnya bareng ya? Bareng. Jadi pas nyampe gini tuh pas ke tenda, pas sama-sama lari. Kenapa gue gitu? Jadi sama-sama ora apa-apa gitu. Ora apa-apa. Ya udah habis gitu. Udah selesai, udah itu, udah masuk lagi ke Mulan, udah. Nggak lama saya datang kan. Saya datang, ya udah kayak biasa lagi. Dia kayak emang ngilangin apa sih namanya? Ngilangin biar nggak kelihatan panik gitu ya. Bau-bau kayak bau begitu, bau mistis. Ya udah. Oke dah, habis dari situ udah tuh. Dari situ makan segala macem. Nah, tuh sempat kayak saya mikir sih Bang, saya masih nyari tuh. Ini di mana kejadian yang kesambar petir di pos 5 ya kan. Saya nyari-nyari begini, mungkin ada kayak bekas-bekas kayak sambar petir gimana kan. Wah, nggak ketemu tuh Bang. Hilangin. Oke, kita bergas buat kayak packing barang buat tenda-tenda buat ke bawah. Sekitar 5 menit apa 15 menit tuh udah kelar tuh Bang. Masukin ke carrier, packing pulang. Terus yang barang-barang kita bawa tuh kayak sosis, beras, susu. Itu banyak yang saya tinggal sih Bang. Saya tinggal kasih ke tukang mendoan. Bu, ini mau nggak gitu? Wah, mau pasti. Boleh tuh Bos gitu kan gitu katanya. Ya udah. Dikasih gua juga mau. Iya, makanya udah daripada mau aja dibawa-bawa ke bawah berat ya. Udah kita turunin yang kita bawa untuk yang bener-bener apa namanya? Secukupnya aja. Secukupnya ya kan, yang buat kayak nyemil gitu. Terus ya udah sama minuman, udah kita jalan ke pos Samarantu tuh Bang, ya kan? Di pos 4. Cepet tuh Bang. Jadiin cepet sampai pos Samarantu sekitar 30 menit. Naiknya lama itu. 1,5 jam. Nah, itu 30 menit. Nah, di situ terus emang saya agak merinding di situ tuh. Udah mulai merinding tuh. Pas baru masuk kayak ada batu gede, kita masuk ke situ. Nah, tuh udah masuk ke zona Samarantu kan. Saya emang nyaranin buat jangan foto-foto. Emang ya gimana sih namanya situ kan ada kayak kisah juga kan katanya kan. Ya udah, dong jangan foto-foto. Apa-apa wes. Ya terus foto-foto Bang dia berdua namanya Lintang sama yang akan mesti situ. Kalau anak-anak saya kayak anak kampus saya tuh nggak ada yang foto-foto emang. Karena udah tahu mungkin ya. Terus dia udah di foto-foto lama banget Bang, lumayan lama itu 10 menit ada kali foto-foto segala macem ya, pakai tangan terus balik lagi beda gaya lagi ya kan. Udah turun ayo. Nih dikit lagi udah mau siang gitu kan. Kan jam 9:30-an itu, 9:30 ya jam 10-an lah. Turun. Nah, pas di pos 3 mau ke pos 2 tuh kok orang biasa kan orang turun tuh agak cepet ya, Bang. Ini dia agak lamain, Bang. Bener-bener lama. Jalan bener-bener lama, hampir 2,5 jam itu turun. Dari pos 4 ke pos 3 ke pos 2 itu lumayan lama. Jadi kayak bener-bener energi terkuras. Padahal sedangkan tuh cahaya tuh sama
Kabut nggak ada bang, terang. Cerah berarti ya? Cerah, nggak kayak kemarin. Kok kemarin kan posir dengan hujan tuh. Iya. Hujannya emang bener-bener nggak berhenti kan. Yaudah di situ. Nah di situ emang kesimpulan saya tuh emang aneh. Kok gila, turun kok cepet, lama banget ya kan. Turun lama banget, gue mikir. Aduh ini apaan ya kan. Ya Allah, cepetin lah turun gitu. Ini teman-teman saya udah pada kecapean lah gitu. kecapean, kurang fit. Aduh, udah fokus tuh turun. Nah di situ saya dengar suara kayak aungan macan bang. Di pos 3 mau ke pos 2 itu. 2 kali. Jadi kanan sama di kiri saya. Tapi saya nggak ngeliat, emang ngeliat gini nggak. Saya cuma buat ke bawah ya kan, fokus buat ke bawah. Sebelah sini ada lagi pas sejalan sekitar 3 pijakan lah. Emang suara macan. Gitu. Nggak tahu itu macan hutan atau nggak tahu sih saya itu emang mikirnya saya positif. Pas udah jalan sekitar 15 menit tuh break tuh bang, anak-anak break. Gak lama dari break kita jalan, itu masih perjalanan jauh tuh ke pos 2. Bener-bener jauh bang, kayak bener-bener dikasih lemes. Udah capek, gak lama itu sekitar 1 jam kita nyampe lah di pos 2. Kita nyampe pos 2. Nah di situ tukang masih pada komplit bang, kayak tempe, terus semangka. Tukang dagangnya masih komplit ya? Iya, segala minum-minuman kecil tuh masih ada bang. Ya kan? Kalau dulu kan pas naik kan tuh udah mulai kebeli kan sama yang lain. Ini bener-bener first time yang dari bawah tuh belum ada yang naik kan. Iya. Jadi kita duluan yang nyampe di pos 2, kita yang beli. Udah kita beli segala macam kayak udah mulai semangat lagi kan buat bergegas ke bawah. Udah tuh dari pos 2 ke pos 1 tuh saya sempat bang lihat. Yang saya lihat itu di keril saya emang. Keril yang bikin 4 orang itu sakit dan nggak bisa muncak. Nah pas di situ saya ngeliat tuh pas turun tuh. Itu dibawa sama teman saya emang belum bawa keril itu. Jadi yang kayak tenda-tenda tadinya yang saya bawa ini dilempar ke tas saya. Kan? Jadi teman saya yang bawa. Bila saya lihat tuh emang kayak ada bayangan hitam bang. Jadi kayak ngerangkul gitu di tas keril saya tuh. Di mau ke pos 1 ya. Pas mau jalan tuh lihat, astagfirullahaladzim tuh apaan anjir. Cuma saya doang yang lihat itu. Lihat. Tapi kayak dari jauh, tinggi gitu bang. Sedangkan itu siang. Kayak samar gitu. Terus, aduh tuh apaan ya Allah ya kan. Terus apa ini yang bikin 4 orang itu sakit. Terus sama saya termasuk saya yang sakit. Ya kan. Aduh saya bingung tuh. Saya mikir, aduh tuh apaan. Apa yang gue lakuin di sini, apa temen-temen gue ngelakuin di sini, padahal sopan di sini gitu. Kita niatnya buat liburan, terus sama silaturahmi aja, ya kan. Ini ada apa, ya kan. Saya mikir tuh, kelihatan bang bener, siang padahal siang kayak gimana sih, tinggi banget bang, pokoknya hampir 2,5 meter ada itu. Terus kayak berbulu gitu bang. Setelah itu, pas turun, itu masih ngikut dia, kayak masih ngikut, tapi pas nikung ke bawah gini udah enggak kelihatan lagi bang. Sampailah pos 1 sekitar 30 menit sampai pos 1 bang. Nah pas di pos 1 kami langsung nggak kayak berhenti dulu bang, nggak break. Emang bener faktor pengen di base camp ya kan, bener-bener energi udah terkuras. Ya udah tuh pas udah jalan, terus saya lihat lagi itu bang. Ada lagi makhluk? Masih ada lagi. Sampai saya berdoa tuh bang dalam hati saya. Ya Allah, emang kalau misalnya jika saya di sini bikin tidak nyaman atau tidak suka orang-orang sini atau atau berbuat salah lah di sini. Berbuat salah di sini atau percakapan saya yang kurang sopan atau gimana. Maafin saya gitu. Saya ingin pulang. Saya udah capek. Maksudnya udah benar-benar lelah bang ya kan. Sudah lelah. Terus udah tuh. Alhamdulillah langsung hilang bang. Saya kan begini kan berdoa. Disangka teman saya tidur, mungkin kan saya begini kan pakai karena kecapean lah gitu ya. Disandar di pohon besar, ya udah tidur, kayak saya berdoa tuh ya kan. Terus saya lihat begini udah nggak ada bang, alhamdulillah saya udah nggak ada. Terus jalan lagi tuh bang ke bawah. Nah pas sudah sampai base camp, udah tuh kita kayak netral lagi bang. Nah tapi yang teman saya yang namanya Sindong itu kan agak kayak lambat ya bang. Dia kan sempat kram juga kan, terus sempat sakit. Nah udah tuh pas di situ dia agak jauh sih bang. Katanya dia emang dibuntutin sama kayak kuntilanak putih. Ikutin. Itu dari pos 1
sampai pos bayangan 2 mau ke pos bayangan 1 dia diikutin tuh bang, makanya itu agak lama dia dibikin kayak lama banget jalan. Orang nyampe tuh harusnya tuh jam 3 atau setengah 3 kan nyampe kan, tuh sudah nyampe kan di base camp. Nah dia tuh nyampe setengah 5-an sendirian, kan jaraknya jauh sejam. Paling belakang berarti Paling Simbang belakang ini ya. yang Akamsi itu. Terus nggak lama katanya sih dia kayak dibuntutin, pas dilihat gini nggak kelihatan, tapi pas ngeliat gini kelihatan bang nih kelopak mata yang sebelah kanan. Oke. Itu namanya baru naik tempat begituan nih kan, first time juga, yaudah dia kayak canggung buat jalan lagi, jalan apa enggak ya gitu. Yaudah tuh dimikir-mikir lama. Terus juga bawa persediaan air dia bener-bener kurang kan, cuma sebotol tapi udah hampir mau habis. Nah setelah udah minum yang habisnya terakhir itu, dia kayak agak dipercepat jalan bang, tapi tetap aja itu lama kata dia. Sampailah jam 4:30, terus ke base camp, kami udah pada siap, masih udah rapi mandi semua, Udah rapi dia baru lah ya. datang. Yaudah pas udah begitu, dia datang kan, yaudah dia mandi, selesai itu packing ulang. Nah pas udah packing ulang kan kita nunggu callback yang dari bawah ke atas kan, yang kemarin. Iya. Nah saya mikir, aduh gue mulai muntah lagi nih, kan sempat diputer-puter lagi ntar kan. Iya, Nah benar, aduh benar. sempat mau lagi nih, aduh. Nah pas udah bergegas, packing di atas semua, udah kita jalan. Alhamdulillah saya nggak pusing sampai depan rumah Sindong bang. Jadi nggak pusing, ya mungkin udah capek kali bang ya. Maksudnya kalau yang pertama kan emang bener-bener masih fit, Iya. jadi kayak Perlu naik-naik gitu. aktualisasi tubuh dulu kan kalau kayak gitu. Mungkin kayak gitu, bisa jadi kayak gitu kan. Ya udah, pas sudah sampai di rumah Sindong, kita masuk rumah Sindong tuh bang. Jadi langsung makan, kita dikasih makan sama ibunya Sindong kan. Dan nih makan nih capek kan gitu, udah capek segala macam, udah mandi. Yaudah tuh kita bergegas untuk duduk. Jadi pas udah duduk-duduk di sekitar di rumahnya Sindong, udah ngopi-ngopi segala macam. Udah lu bang, kayak udah sekitar jam 9:30 buat kita nyaranin, ini udah jam 9:30 kita tidur yuk gitu, istirahat, capek kan gitu. Kita sehari 2 hari kemarin kita udah habis-habis tuh gitu iya, ya. posir tubuh. Yaudah tuh bang, kita menyarankan untuk tidur. Tes sekitar jam 1:30 malam tuh bang, saya ngeliat lagi bang yang saya lihat tadi di Gunung Slamet, tau nggak bang, yang tinggi. Oke, yang gelandut di tas itu, di keril itu. Iya. Tapi saya nggak tahu, saya memang bentuknya agak aneh sih, maksudnya beda sama yang saya lihat. Tapi menyerupainya sama, tinggi, sama. Terus dia kayak memantau-mantau anak-anak itu yang lagi tidur. Mantau gini, jadi kayak gini doang tuh, ngeliatin kayak gitu, matanya agak merah. Hanya saya ngeliat bang. Jadi pas kayak gini kan ngelendur kan gini. Astagfirullahaladzim itu apaan? Gini doang bang, jadi saya ngerip-ngerip gitu. Iya, kayak biar nggak ngeliat gue gitu. Biar saya disangka juga tidur kan. Iya. Jadi saya sambil miring gini, astagfirullahaladzim. Lumayan lama itu, sekitar 15-10 menit. Jadi ngiterin situ aja. Ngiterin, dia ngeliatin satu-satu. Ya mungkin nggak tahu sih dia maksudnya apa, saya nggak tahu kan. Saya berdoa lagi bang. Emang saya kan kepercayaannya kan agama saya Islam, bisanya saya berdoa. Iya. Jadi saya berdoa lagi di hati saya, ya Allah, ini apa lagi ya Allah. Pendakian saya udah selesai, ya. Pendakian sudah selesai, kenapa harus dibuntuti gitu. Walaupun itu menyerupainya beda sih. Bentuknya sama, menyerupainya beda bang. Maksudnya dalam artian menyerupainya beda itu kayak gimana bang? Kalau yang itu dari pala bang, jadi kalau yang saya lihat pala yang di Gunung Slamet tuh emang lebat banget bulu. Kok ini nggak agak lebat, jadi kupingnya agak kelihatan kok ini. Agak kelihatan, ya udah tuh. Setelah itu saya berdoa segala macam, terus udah amin. Saya buka mata, udah nggak ada bang. Alhamdulillah udah nggak ada. Sampai saya terdengar kumandang azan subuh, terus tetap udah nggak ada. Sampai ketemulah pagi. Nah pagi itu tuh bang, sekitar jam 6:30 udah makan sarapan singkong yang disediain sama ibunya Sindong. Di situ saya sempat mau pengen cerita tuh sama yang punya rumah Sindong ya kan. Dia pernah nggak ada kayak gini apa yang dari gunung itu ikut gitu. Saya udah tuh menutup itu sampai dia tuh pergi ke Jakarta lagi, maksudnya pulang ke Jakarta lagi kan, dia kan ngampus juga kan. Kampus, yaudah nih saya nyaranin, saya pendem sampai
Nanti ketemu di Jakarta aja gitu ya. Iya kan. Saya nggak mau cerita di daerah situ gitu kan. Yaudah, hari itu pas sekitar jam 10, setengah 11 saya nyaranin buat pergi. Soalnya kan keretanya tuh jam 1 Bang. Oke. Perjalanan 1 jam lah dari rumah Sindong ke stasiun. Yaudah tuh kita udah pamitan. Terus terima kasih atas wejangan segala macem. Yaudah, dong saya balik dulu gitu. Ya sampai ketemu di Jakarta ya gitu. Sambil bahasa Jawa. Saya juga bisa bahasa Jawa soalnya kan. Yaudah, kita naik angkot. Turunlah stasiun. Nyampe di stasiun kita, ya mukanya kayak muka seneng tapi nggak seneng gitu sih Bang. Kayak kurang hiburan, kayak kurang gimana sih ya? Kurang udah kecapean kali, udah malas apa gimana? Kurang bebas ya. Maksudnya yang itu kan ada yang sakit juga Bang, nggak sampai puncak. Mungkin mikir, ya jauh-jauh mungkin gitu, nggak sampai puncak. Iya. Masih kepikiran Masih kepikiran, ya kan. Ya udah. Ya buat ngilangin segala sesuatu, kita beli cemilan, minum lagi. Udah, nggak lama kereta datang. Terus bergegas buat ke Jakarta lah. Oke. Buat ke Jakarta, tepat 4:30 sore kita nyampe di stasiun Senen. Udah, dari stasiun Senen tuh udah mulai Bang kayak pencar. Bisa lagi lah tuh ya. Bisa Jakarta Timur, Iya. Jakarta Selatan, terus jasa Jakarta Barat. Udah dari situ, oke lah ntar kita ketemu berbincang di kampus. Udah setelah itu udah, habis itu sampai di situ Bang. Oke, tapi pas sudah masuk kampus sempat cerita sama si Nyong nggak tuh? Tentang Itu belum makhluk ketemu sih Bang. Dia masih 2 mingguan kan di kampung. Iya. Nyelesain kan kalau misalnya liburan kan selama Enggak, tapi sebulan. sampai saat ini udah sering ditanya lagi gitu. Udah. Dan ternyata gimana jawabannya? Nah, yang saya tanya, emang di situ ada Oh. yang jagain di rumah situ. Oke, berarti berbeda nih sama makhluk Berbeda, gunung ya? makanya saya kan bilang tadi kayak Iya. wujudnya sama, tapi berbeda bentuk. Oke. Bentuknya beda. Terus juga yang saya lihat juga emang nggak kayak semistis kayak yang di Gunung Slamet. Oke. Gunung Slamet kan kayak orang marah kan. Nah, Gunung Slamet. Nah, pas itu udah tuh pas sampai Jakarta, ya saya sempat tuh dimimpin Bang di Jakarta. Pas saya tidur pulang malam pertama tuh kan saya pulang tuh sore sampai itu kan maghrib kan di rumah. Nah tuh saya tidur tuh, tapi dimimpin Bang. Jam habis sisa tuh kan tidur, jadi kayak dimimpin. Jadi yang bikin orang situ kayak keril tersebut dibikin berat atau di merangkul mulu itu apa? Saya muntah sembarangan. Oh, itu dimimpiin langsung. Mimpiin Bang. Oke. Saya nggak tahu, emang kita nggak tahu sampai muntah harus gimana kan. Muntah kan nggak bisa ditahan Bang. Muntah, terus di tempat yang besar yang saya bilang tadi, pohon kapas atau pohon apa itu tadi? Pohon kapuk. Pohon kapuk, ya udah. Setelah sampai itu saya dimimpiin, saya yaudah istighfar tuh. Istighfar, ya Allah itu mungkin yang saya perbuat. Saya kan Mungkin emang kesalahannya itu ya. saya kan nyari kesalahan segala macam, ya itu kesalahan saya Bang. Oke, karena mungkin nggak tahu aja kali Iya, Mas kalau mungkin. kayak gitu ya kan. Saya ketahuan di situ, terus saya mikir, wah itu mungkin salah gua nggak ngeliat kanan kiri, terus nggak berbincang kayak permisi. Permisi ya. Yaudah, di situ saya nyaranin, saya minta maaf. Habis itu saya nggak lama bangun, terus jam 10-an bangun, terus minum, nggak bisa tidur lagi, udah minum. Udah habis minum, udah santai lagi, biar relax gitu Bang. Tapi setelah itu udah nggak ada kejadian-kejadian yang lain lagi tuh Bang? Nggak ada. Oke, dan akhirnya ke-7 orang termasuk Mas Den ini selamat sampai tujuan ya? Alhamdulillahnya Naik ke sama. gunung selamat, pulang pun juga selamat ya? Selamat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah banget nih. Oke nih, thank you banget nih Mas Den udah mau menceritakan semua pengalaman pendakiannya di Gunung Slamet ya. Itu pada tahun 2016, wah lama banget itu. Dan kita ketahui bahwa saja di tahun 2016 itu emang pos Samarantunya emang masih asri, masih emang di situ tempatnya. Iya. Kan belakangan akhir-akhir tahun ini kan agak digeser tuh jalurnya. Iya, Dan ternyata benar, itu pos tempatnya bukan di situ lagi, bukan di tempat yang dulu. Digeser agak melipir ke kiri ya kanan Ki? Kiri ya, agak ke kiri ya dia melipirnya. Oke nih Mas Den, kita nanya-nanya nih tentang pendakian di Gunung Slamet ya. Boleh ya? Sedikit kita catatnya nggak apa-apa? Boleh Bang, boleh. Silakan. Tapi sebelum kita menanyakan lebih jauh tentang sisi mistisnya, setelah itu naik gunung kapok nggak sih Mas Den? Kalau saya sih emang jiwanya, tadinya sih sempat kapok yang gunung pertama ya. Makin kesini makin oke Bang. Oke, jadi masih rutin ya, jadi Rutin. gini ya. Libur kuliah, libur kampus, naik gunung gitu. Ngisi dengan waktu itu. Oke. Nah nih Mas Den, kita tanya lagi tentang pendakian. Berarti kan dari awal base camp itu sampai pos 4
lebih sedikit itu diguyur hujan ya. Guru hujan. Itu tetap diterabas terus tuh. Terabas ya mungkin kan udah ngambil cuti jauh-jauh. Iya ya kan? bener ya. Tapi kenapa ketiga orang temen ini yang nggak? 4 orang ya? 4 orang yang nggak ikut summit itu. Kalau yang 1 orang sebenarnya nggak sakit bang. Kan 4 orang iya, yang menurut saya bilang sakit terus termasuk saya. Tapi Iya. kalau saya kan fit, benar-benar fit, masih fit lagi kan. Nah udah 3 orang yang sakit. Nah yang 1 orang itu buat nungguin aja. Tapi apa selama 3 orang ini sakit nggak terjadi apa-apa tuh di Nggak tenda? terjadi apa, cuma terjadi yang tadi tuh yang Oh berarti itu mungkin itu suasananya masih subuh apa udah pagi hari itu? pagi bang, kan saya naik gitu. Jadi pas turun sih, Iya. dia kan nunggu bener-bener siang, kelihatan udah matahari terang, di baru Baru pada keluar tuh ya. Dan itu berbarengan ya? Kan dia kayak ke satu tempat terus dia mencar gitu ya? iya mencar lumayan jauh itu. Iya, dan mungkin bisa masuk di akal nggak sih kalau emang misalkan dia langsung berbarengan gitu di... Makanya nggak tahu, mungkin chemistry-nya masih nyatu kali, masih Iya. punya chemistry bareng kali. Tapi dua-duanya digituin juga, digodanya? Di suara Sama, kayak gitu? sama. Us gitu juga. Tapi itu berarti pas masuk ke tenda itu bareng gitu ketemunya? Bareng. Wis, Dia ngomong sih bareng. Iya. Walaupun barengnya agak jauh ya, masih gini tuh. Tapi ketemunya kan hampir bareng sama. gitu ya, sama ya. Nah, Sama-sama satu lagi lari. nih, sama sosok, bukan sosok sih, bukan sosok dalam artian mendengar suara azan maghrib ya berarti itu ya, sampai selesai. Sebenarnya maghrib itu udah Itu lewat. maghrib lewat ya kan? Iya. Jadi seharusnya kan maghrib itu kan jam 6 atau jam 6 kurang ya kan? Nah, Tapi itu setengah setengah tujuan. 7. Dan itu terdengar jelas nih mas. Jelas. Itu Jelas banget. tujuh orangnya itu kedengar semua. Kalau yang saya halu kan, saya aja kan. yang dengar. Iya, benar. Ini semuanya bang. Oke. Itu udah gelap itu pasti sebenarnya. Udaranya udah gelap itu Udah kan gelap. dalam di hutan kayak gitu. Makin dingin. Iya. Nah, sama mungkin apa efeknya kayak real pembawa musibah nggak ini nggak sih kalau kayak gitu namanya? Ya mungkin beliau kayak ngasih tahu sih, ini udah waktunya gitu. Maksudnya udah waktunya untuk beribadah gitu kali. Iya. Kita mengabaikan mungkin. Bisa juga dari situ juga bisa kita kuat. Tapi berarti sebelum mendengar suara azan di gunung itu sempat sebelum naik ke Gunung Selamat sempat browsing gitu ya? Iya, kita Tentang mencari liat-liat tahu. gitu. Tapi emang bener ada yang sering dengar suara azan Ada gitu. bang. Nah, sama satu lagi nih, sama kejadian yang di Sabar Petir, akhirnya gimana tuh? Nah iya bang, lupa saya. Iya. Yang di Sambar Petir itu, jadi tenda yang kedua yang saya dirikan itu benar-benar tepat yang ke Sambar Petir di situ bang. Oke, kenapa bisa Mas Dan ini bisa menyimpulkan seperti itu? Nah saya langsung lihat browsing, kan saya tuh nggak sempat buat browsing kan. Iya. Emang sinyal jelek kan di sana. Yaudah saya nyempetin browsing segala macem. Nah pas di YouTube tuh emang kelihatan bang, nih ini perasaan pos yang kemarin gue Oke, dan tempat tendanya di situ. tepat banget. Oke nih, Mas Den, thank you banget nih udah datang jauh-jauh ya dari Jakarta Barat ya Mas Den. Jakarta Barat, Mas. Slipi tuh belakangnya. Slipi. Dan mau memampir ke daerah Bintaro nih dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian yang gokil sih menurut gua nih. Ini di tahun 2016 ya. 16. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini, Mas Den punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua nih? Oh iya, pesan-pesan paling ya buat mendaki, saran saya sih untuk waspada. Maksudnya kita ngeliat kanan kiri dulu atau kayak bukan ngeliat situasi dulu deh. Maksudnya Jangan asal main gerusuk iya, aja gitu asal ya. Ini gitu, ya kan? Maksudnya biar kita selamat dari atas ke bawah selamat, kita dapat view yang baik, Iya. terus bisa cerita dengan keluarga tuh dengan baik juga bang. Maksudnya kita kayak omongan kita jaga, terus jaga lingkungan. Misalnya kita ngambil boleh foto, jangan ngambil yang lain gitu. Ada tuh kayak gini, jangan mengambil apapun terkecuali gambar, jangan meninggalkan apapun terkecuali jejak ya, dan jangan membunuh apapun terkecuali waktu. Gokil situ. Oke, mungkin itu jadi dari gua Bang Mange dan juga Mas Den ya. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.